Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yudi Arianto di channel Yudi Arianto. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi menggunakan e-filing. Langsung saja, tidak perlu lama lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita akses ke laman DJP Online, djponline.pajak.go.id menggunakan Google Chrome. Nah, ini tampilan awal dari DJP Online. Di sini kita bisa memasukkan NPWP ataupun NIK. Bagi yang sudah diaktifasi menggunakan NIK, silahkan bisa menggunakan NIK. Bagi yang belum aktifasi, menggunakan NPWP saja. Terus masukkan kata sandi. Setelah itu masukkan kode captcha di bawah ini. Bagi yang lupa kata sandi, nah di sini nanti klik lupa kata sandi. Akan tetapi harus menyiapkan EPIN terlebih dahulu. Jika EPIN-nya belum ada dan mungkin hilang karena lapornya setiap setahun sekali, bisa mengajukan lagi EPIN-nya ke KPP. Seperti itu. Untuk EPIN itu 1 NPWP 1 EPIN ya. Nah, setelah memasukkan, silakan login. Nanti masuk ke tampilan dari DJP Online. Nah, nanti di bagian informasi ini ada NPWP kita, terus alamatnya apa. Barangkali ada yang mau mempunyai NPWP secara digital, itu bisa dikirim via email. Seperti itu. Nah, karena kita mau melaporkan SPT tahunan menggunakan e-filing, jadi kalau sudah masuk ke laman DJP Online, langsung saja klik lapor. Nah, setelah klik lapor, kita pilih yang e-filing. Kalau dulu pelaporan SPT tahunan itu masih manual ya ditulis. Kalau sekarang sudah pakai e-filing, bisa kita dari rumah. Asalkan kita ada internet, bisa pakai handphone ataupun laptop. Nah, setelah masuk dari tadi sudah mengklik lapor. Nah, ini kita masuk ke historis atau daftar SPT yang tahun-tahun sebelumnya pernah kita laporkan. Seperti itu. Selanjutnya klik buat SPT. Nah, selanjutnya kita akan disuruh menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Kebetulan saya di sini sebagai karyawan. Jadi jawab tidak. Nah, bagi yang jawab iya itu merupakan UMKM atau juga profesi seperti dokter atau misalkan arsitek, akuntan, seperti itu. Atau lawyer juga, bahkan artis juga bisa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan pisah harta atau terpisah. Nah, ini jawab tidak. Pertanyaan yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta? Nah, ini kita sesuaikan dengan bukti potong yang telah didapatkan dari perusahaan di mana tempat kita bekerja. Kalau misalkan kita jawab tidak, ini nanti akan menggunakan formulir 1770S. Kalau kita jawab iya, ini akan menggunakan formulir 1770SS. Seperti itu. Kita jawab tidak ya. Nah, pertanyaan yang keempat, ini kita pilih dengan bentuk formulir saja ya.
Lalu klik SPT 1770S dengan formulir. Nah, selanjutnya kita pilih tahun pajaknya yang kita mau laporkan tahun berapa, yaitu pajak tahun 2022. Nah, di sini pilih saja tahun 2022. Untuk statusnya normal karena baru pertama kali dilaporkan. Nah, akan tapi jika ada yang sudah melaporkan SPT tahunannya, tapi ada kesalahan, misalkan salah input NIK atau misalkan salah input aset ataupun dan yang lainnya. Itu bisa nanti ketika status SPT-nya itu pembetulan. Nanti tinggal dipilih saja pembetulan keberapa, seperti itu. Selanjutnya, nah, kita sudah masuk ke lampiran 2. Bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, di sini barangkali ada yang mempunyai penghasilan yang sudah bersifat final. Itu nanti silakan dimasukkan di sini. Itu nih. Salah satu contoh dari penghasilan yang bersifat final tuh seperti apa sih? Apa aja gitu. Nah, di sini ada dividen. Kita dapat dividen sudah dipotong itu, udah final. Terus ada juga honorarium atas beban APBD dan APBN, atau juga dapat pesangon, hadiah undian, atau penjualan saham di bursa efek. Atau ada juga nih bunga deposito, tabungan, atau diskonto obligasi. Seperti itu. Nanti tinggal dipilih aja sumber jenis penghasilannya apa, lalu masukkan penghasilan brutonya berapa, PPh terutangnya berapa. Lalu klik simpan. Jika tidak ada, lanjutkan saja ke bagian harta. Nah, ini bagian harta karena sebelumnya menggunakan SPT 1770S, jadi untuk SPT itu tidak diinput ulang satu persatu. Kalau misalkan asetnya banyak kan lumayan tuh, capek untuk inputnya. Nah, kita tinggal klik harta pada SPT tahun lalu gitu. Barangkali nanti ada perubahan ataupun ada yang udah dijual atau ada penambahan, itu nanti tinggal tambahkan saja untuk bagian harta. Di sini ada macam-macam. Untuk kode harta ada uang tunai, tabungan, giro, deposito, piutang, saham, obligasi, reksadana, dan yang lainnya. Ini karena kita mau melaporkan SPT tahun 2022, maka kita aset sampai tahun 2022 Desember itu punya apa saja. Silahkan di sini input. Ada yang punya logam mulia misalkan, atau juga punya apartemen atau gedung gitu. Nah, terus di sini nama hartanya apa, tahun perolehannya tahun berapa, harga perolehannya misalkan berapa. Nah, di sini bisa keterangan. Keterangannya apa? Kalau rumah misalkan keterangannya di jalan apa gitu. Lalu simpan. Nah, selanjutnya ke daftar utang. Untuk daftar utang sama seperti daftar harta. Kita tinggal klik utang pada SPT tahun lalu. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja. Barangkali ada yang mempunyai utang atau misalkan utangnya sudah lunas. Itu nanti tinggal diedit saja, dihapus. Atau ada yang penambahan utang, misalkan kita mengajukan pinjaman punya utang di bank BUMN atau bank swasta gitu, atau kartu kredit ya. Itu nanti tinggal masukkan saja kode utangnya apa, terus misalkan ke bank, nama pemberi pinjamannya bank BCA misalkan atau bank BRI, alamat pemberi pinjaman di mana, alamat banknya misalkan kalau ke bank. Lalu untuk tahun peminjamannya tahun berapa, di sini isikan saja.
Nah, di sini jumlah pinjamannya kalaupun baru berapa total pinjamannya. Kalau yang tahun sebelumnya itu harus diupdate sisanya berapa lagi sampai tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya lanjut ke daftar tanggungan. Nah, di sini daftar dari tanggungan gitu. Di sini masukin misalkan yang sudah nikah, masukin anak, istri gitu. Namanya siapa, NIK-nya berapa, hubungan keluarganya apa, misalkan hubungan keluarganya istri gitu, pekerjaannya istrinya apa, di sini tuliskan saja. Selanjutnya masuk ke bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Kalau di penghasilan yang sebelumnya itu yang dikenakan PPh final dan sudah bersifat final. Kalau yang sekarang ini tidak bersifat final. Salah satunya ini contohnya ada royalti, ada sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, atau penghasilan lainnya. Silakan di sini tambahkan saja jika ada. Jika tidak ada, lanjut ke bagian B. Untuk bagian B ini merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalkan apa? Warisan, beasiswa, atau klaim asuransi kesehatan kecelakaan jiwa dwiguna beasiswa. Nah, jika tidak ada, lanjutkan ke bukti potong. Nah, untuk bukti potong ini didapatkan dari perusahaan di mana tempat kita bekerja. Jadi misalkan kita karyawan di perusahaan ataupun di yayasan, dinas gitu. Kita akan mendapatkan bukti potong penghasilan dalam 1 tahun. Berapa sih penghasilan dalam 1 tahun? Terus berapa juga yang kita penghasilan yang dikenakan pajak PPh pasal 21. Nah, untuk input bukti potong nanti di sini pilih untuk jenis pajaknya, jenis pajak pasal berapa? Pasal 21. Terus NPWP-nya berapa? Masukin nih NPWP perusahaan atau yayasan atau juga dinas. Seperti itu, dinas tertentu. Misalkan kita bekerja di dinas apa, seperti itu. Nah, nomor bukti potong ini masukin. Nomor bukti potong itu paling atas. Sebelum NPWP pemotong. Terus tanggal pemotongan, pemungutan ini di bawah. Tanggal pemotongnya masukin tanggal berapa. Kalau untuk jumlah PPh yang dipotong, yang dipungut, itu di bukti potong nomor 17. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Itu nanti silakan diinput saja. Berapa PPh yang telah dipotong oleh perusahaan. Terus bagaimana jika kita bekerja di 2 tempat? Berarti bukti potongnya mempunyai 2. Masukin saja di sini. Bukti potongnya misalkan yang pertama dari PT A, kedua dari PT B. Masukin saja di sini. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya ke bagian status perkawinan. Tinggal dipilih di sini sudah nikah atau belum. Kalau sudah nikah, tinggal dipilih yang nikah. Lanjut ke A. Nah, untuk bagian A ini penghasilan neto. Nah, penghasilan neto dalam negeri lainnya sehubung dengan pekerjaan. Ini silakan masukin di nomor 14 yang ada di bukti potong jumlah penghasilan neto untuk
perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Masukin di sini misalkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan misalkan 50 juta misalkan ya. Nah, mohon maaf. Wah, kembali lagi. Mohon maaf teman-teman tadi keklik enter ya. Tadi sudah di bagian penghasilan neto dalam negeri. Nah, selanjutnya. Nah, ini bukti potong ya. Lanjut ke A, penghasilan neto. Nah, ini untuk bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya itu terdapat di nomor 14 yang ada di bukti potong. Silakan dimasukin saja berapa penghasilan netonya. Selanjutnya lanjut ke B. Nah, ini tinggal pilih penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Ini kita juga ada di bukti potong. Di bukti potongnya untuk jumlah tanggungannya berapa? Kalau saya di sini TK 0, artinya tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, yaitu sebesar 54 juta. Jadi 54 juta ini untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Seperti itu. Misalkan penghasilan netonya itu 54 juta, 50 juta. Terus penghasilan tidak kena pajaknya 4 juta. Maka untuk penghasilan kena pajaknya 0 karena penghasilan neto lebih kecil daripada penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya lanjut ke C. Di sini ada PPh terutang. Lanjut ke D. Nah, ini nanti harus 0 ya. Selanjutnya, nah ini penting di nomor 16. Ini statusnya udah nihil. Artinya apa yang kita laporkan sudah sama dengan yang diberikan dari perusahaan yang tercantum dalam bukti potong. Penghasilannya berapa, penghasilan kena pajaknya berapa, seperti itu. Selanjutnya lanjut ke F. Lanjut juga ke pernyataan. Silakan nanti di sini tinggal dicentang setuju. Selanjutnya, nah ini udah masuk ke tahap akhir ya. Selanjutnya kita klik di bagian yang warna kuning, ambil kode verifikasi di sini. Tinggal diklik yang warna kuning. Nanti untuk kode verifikasi ada pilihan mau dikirim ke email atau juga ke nomor handphone. Nanti setelah masuk, masukkan saja di sini kode verifikasinya berapa. Lalu kirim SPT. Berarti untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi sudah selesai. Bagi yang belum lapor, itu paling lambat untuk penyampaian SPT tahunan orang pribadi itu tanggal 31 Maret. Bulan berikutnya, misalkan kita lapor yang tahun 2022, berarti paling telat itu terakhir tanggal 31 April, tanggal 31 Maret, mohon maaf, 2023. Kalau misalkan kita melebihi dari tanggal itu, nanti kita dapat sanksi denda. Kita dikenakan denda Rp100.000 untuk orang pribadi. Dan untuk
wajib pajak perseroan perusahaan itu dikenakan denda sebesar 1 juta. Dan untuk penyampaian SPT tahunan perusahaan badan itu paling lambat tanggal 31 April 2023 untuk pelaporan tahun 2022. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.